Saya ingin ini ditangani secepat-cepatnya, biar tidak berlarut-larut. Anak saya juga tidak teringat terus. Kasus pemerkosaan yang melibatkan aparat kepolisian menggemparkan Jambi baru-baru ini. Pelaku secara beramai-ramai meruda paksa Bunga, 18 tahun, bukan nama sebenarnya. Polda Jambi telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Keempatnya ditahan di rutan Polda Jambi. 2 dari 4 tersangka adalah polisi, yaitu Bribdasa yang bertugas di Polres Tanjung Jabung Timur, dan Bribdani yang berdinas di Polda Jambi. 2 tersangka lainnya adalah warga sipil, yakni I dan C, inisial terakhir masih memiliki hubungan kekerabatan dengan korban. C terhitung masih paman korban. Kasus ini menjadi sebuah ironi. Bagaimana polisi yang seharusnya menjadi pelindung, juga paman sebagai orang terdekat yang semestinya menjadi pelindung, justru melakukan tindakan keji seperti itu. Pemerkosaan secara berkelompok itu terjadi pada 4 November 2025 di rumah indekos yang berada di 2 tempat berbeda di kota Jambi. Masing-masing di kawasan Kebun Kopi dan Arizona. Ruda paksa pertama terjadi di kawasan Kebun Kopi pada malam hingga dini hari, sedangkan ruda paksa kedua terjadi di kawasan Arizona menjelang subuh. Keluarga korban lalu melapor ke Polda Jambi pada 6 Januari 2026. Keluarga baru melapor 2 bulan setelah kejadian lantaran baru mengetahui peristiwa tersebut. Selama 2 bulan, korban tidak berani bercerita kepada keluarga. Mura menyelimuti keluarga korban saat reporter Tribun Jambi menyambangi rumah keluarga korban, Jumat pagi 30 Januari 2026. Sebelum melakukan wawancara, reporter Tribun Jambi terlebih dahulu menyampaikan simpati atas peristiwa yang menimpa korban, serta mendoakan agar korban dan keluarga segera mendapatkan keadilan. Ibu korban bercerita bahwa putrinya menjadi korban pemerkosaan secara beramai-ramai pada November 2025. Peristiwa itu terungkap pada awal Januari 2026 saat kakak korban membaca pesan yang masuk ke ponsel korban. Akibat peristiwa itu, korban kerap berdiam diri di dalam kamar. Keluarga kaget saat mendengar cerita korban bahwa para pelaku diantaranya adalah polisi. Lebih kecewa lagi saat mengetahui ada pelaku yang ternyata masih memiliki hubungan kekerabatan dengan korban dan keluarga korban. Fakta tersebut membuat keluarga sangat terpukul. Ibu korban berucap sosok yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi pelaku kejahatan seksual terhadap keluarganya sendiri. Saat korban diruda paksa oleh I, kata ibu korban, C yang berada di lokasi tidak memberikan pertolongan, tetapi malah membantu I. Bahkan, setelah I memerkosa korban, berikutnya C yang meruda paksa korban. Kalau saya dari pribadi saya sendiri, seperti saya sudah ungkapkan, Bang, saya ingin ini ditangani secepat-cepatnya, biar tidak berlarut-larut. Anak saya juga tidak teringat terus, agar saya bisa memulihkan dia, apapun tadi cita-cita dia, bisa dikejar dia. Kami ingin cepat ini selesai, biar tidak ada ke belakang hari akan terjadi seperti ini lagi. Ya, mudah-mudahan ya Bu ya. Terima kasih Bu sudah mau berbincang dengan kami di hari ini. Semoga permasalahan ini cepat selesai dan pelaku mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatan mereka. Polda Jambi terus memproses kasus ruda paksa ini. Selain menangani secara pidana, Polda memproses dugaan pelanggaran etik Bribdasa dan Bribdani. Polda melalui bagian psikologi Biro SDM Polda Jambi juga memberikan pendampingan psikologis untuk korban dan keluarga korban. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Jimmy Christian Sama dan Kepala Bidang Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji berjanji Polda Jambi akan menuntaskan kasus kekerasan seksual ini secara transparan dan tanpa tebang pilih. Pada Kamis 29 Januari 2026, ibu korban mendatangi DPRD Kota Jambi untuk meminta pendampingan, sekaligus mendorong percepatan penuntasan proses hukum atas peristiwa yang menimpa anaknya. Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Farid Alfarelli menyatakan aparat hukum harus mengusut tuntas kasus ini dan mengadili para pelaku. Di sela-sela menyambangi rumah korban untuk bersimpati, Kemas menyuarakan agar pemerintah juga turun tangan dalam penyelesaian kasus ini. Anggota DPRD Kota Jambi, Azhar Samsudin Rajobasa, juga telah datang ke Polda Jambi untuk memastikan Polda Jambi memproses kasus ini secara transparan dan tanpa tebang pilih meski ada polisi di antara para pelaku. Pemkot Jambi pun telah mengirim psikolog untuk melakukan pendampingan awal kepada korban. Kini, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi telah mengambil alih pendampingan terhadap korban. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.